Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya dan sehat-sehat selalu. Oke, selamat datang kembali di perkuliahan saya. Kita ada di mata kuliah Statistika Deskriptif, di mana kita udah masuk ke minggu kedua atau pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin kan kita melaksanakannya via Zoom atau tatap muka. Sekarang kita masih menggunakan Zoom, hanya saja saya record dan bisa kalian tonton berulang-ulang. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas sesuai judul bisa kalian lihat, yaitu simbol sigma. Nah, simbol sigma ini mungkin akan ada relasinya terkait hitung-hitungan, jadi prepare yourself karena bakal muter otak sedikit, tetapi contoh-contohnya mungkin akan sederhana aja, nggak seruat seperti yang kalian pikirkan. Nah, di pertemuan kemarin kita kan udah bahas ya terkait definisi statistik, peran dan fungsi, kemudian penyajian tabel, bentuk grafis dan sebagainya. Mari kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu terkait tentang simbol sigma. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, agenda hari ini yang pertama kita akan menjabarkan definisi simbol sigma. Nanti akan saya paparkan sedikit apa definisi dari sigma tersebut. Kemudian juga akan ada contoh soal sigma, otomatis karena bakalan terkait hitung-hitungan, pasti akan ada contoh soal sigma dan di sana juga akan ada rumus-rumus dan cara penjabaran dan pemecahannya. Kemudian yang ketiga, tidak lengkap kuliah kalau nggak latihan soal atau mengerjakan tugas secara individu, mungkin yang pastinya akan merangsang otak kalian dan melatih kinerja kalian. Karena saya yakin kalian juga prodi akuntansi udah mahir-mahir nih dengan angka-angka. Jadi saya nggak ada kesulitan kalau ngajarin kalian tentang ketelitian angka yang pastinya akan membantu nanti untuk perhitungan sigma. Kemudian yang keempat akan ada konfirmasi kehadiran. Konfirmasi kehadiran ini kan biasanya juga saya lakukan menjelang akhir-akhir kuliah akan ditutup. Jadi dimohonkan kalian tetap stay fokus, jangan kemana-mana, harus intens mengikuti perkuliahan ini karena memang materinya lumayan berat. Jadi kalau kalian merasa ketinggalan, nanti bakalan susah untuk mengejarnya. Karena kalau misalnya ada pertanyaan apapun, boleh kalian diskusikan di WhatsApp group. Oke? Oke, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu definisi. Nah, definisi apakah notasi sigma itu? Kalau kalian lihat di sebelah kanan ini ada lambang mirip huruf E, tapi sebenarnya ini bukan huruf E. Nah, kalau kalian pernah mempelajari atau membuat rumus di Excel misalnya, pasti akan ada formula summary ataupun sigma. Nah, ini dinamakan namanya lambang sigma, artinya penjumlahan. Nah, sigma dalam bahasa sederhananya dapat dikatakan sebagai jumlah. Notasi sigma ini merupakan simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Nah, materi notasi sigma ini masih mempunyai hubungan dengan materi barisan dan deret, baik aritmatika ataupun geometri. Jadi memang kaitan statistik ini memang nggak jauh-jauh ya dengan yang namanya matematika, kemudian geometri, kalkulus, dan sebagainya. Oke, kalau kalian pernah menggunakan rumus di Excel, pasti kalian tinggal klik sama dengan, kemudian tinggal tulis lambang sigma, kemudian dideret dari atas tabel atas sampai tabel bawah. Nah, nanti kan bakal dapat tuh penjumlahan atau total keseluruhan. Cara kerjanya sama aja, cuman memang ada beberapa rumus yang harus diperhatikan. Bagaimana contoh soalnya atau contoh rumusnya? Silahkan simak berikut ini. Oke, pertama kali yang kalian pikir pasti, wadaw, udah bentuk rumus-rumus, terus juga bakalan ribet nih. Oh, tenang aja, kalian pretend dulu jadi Jerome Pauline dulu, jadi putar otak kalian, siapkan otak kalian seakan-akan kalian adalah ahli matematika dari Jepang. Tapi sebenarnya soal ini nggak sesulit yang kalian bayangkan, karena memang kalau kalian perhatikan dengan seksama, kalau kalian simak dengan baik, pasti kalian bisa menjabarkan atau menjawab soalnya. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama-tama kalian lihat di sini ada namanya rumus, yaitu XI
kemudian juga ada sigma, tanda sigmanya, ada huruf N dan ada huruf I sama dengan 1. Bagaimana cara membacanya? Nah, gampang cara bacanya. Cara bacanya adalah di sisi kanan terlebih dahulu, yaitu jumlah XI, ini saya lingkerin, untuk nilai I sama dengan 1, ini yang ada di batas bawah atau batas minimum, sampai dengan I sama dengan 6. Sorry, I sama dengan N. Nah, jadi ini merupakan batas atas atau batas maksimumnya. Oke, saya ulang ya sekali lagi. Di sebelah kanan, jumlah XI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan M. Jadi seperti itu cara baca rumus sigma. Nah, ini kan masih berbentuk rumus. Bagaimana cara pemecahannya? Tentu ada penjabaran dari rumus-rumusnya. Nah, untuk penjabaran rumus untuk kasus rumus 1 ini akan kita uraikan menjadi tanda tambah. Nah, X1 atau XI ini akan terurai dengan beberapa komponen lainnya. Misalnya ada angka Y, ada angka Z. Tinggal kita kurung dan kita tambahkan. Jadi, jumlah XI tambah YI tambah ZI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan M. Nah, setelah terurai rumusnya seperti ini, akan ada lagi penambahan ataupun penguraian rumus karena akan dikeluarkan masing-masing dari dalam kurungan, yaitu sigma XI tambah sigma YI ditambah sigma ZI. Nah, kita langsung contoh soalnya aja ya, biar kalian ada punya bayangan nih, oh seperti itu ya. Oke, kita mulai. Contoh soal, di sini ada X1 sama dengan 3, kemudian ada X2 sama dengan 5, kemudian ada Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 6, Z1 sama dengan 8, Z2 sama dengan 4. Jadi ada 3 alfabet, yaitu X, Y, dan Z. Dan ada 2 jenis atau jumlahnya ada 2 data, yaitu 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, dari sini kalian udah bisa nangkap kan ya. Nah, ini adalah soalnya. Tentukan jumlah XI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 2. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, yuk simak pelan-pelan ya. Nah, cara jawabnya kita jabarkan dulu rumusnya seperti yang ada di contoh atas ini, yaitu sigma XI plus YI plus ZI. Nah, bagaimana cara penjumlahan dan angkanya diambil dari mana? Kita perhatikan. Yang pertama, kita kan mau menghitung XI atau komponen dari X. Nah, bagaimana cara menentukan angka-angkanya? Kita perhatikan untuk batas bawah dan batas atasnya. Di sini kan I sama dengan 1 dan maksimum I sama dengan 2. Maka yang kita ambil di sini adalah dari X1 batas bawahnya, kemudian ditambah dengan batas atasnya, yaitu I sama dengan 2, yaitu kita ambil angkanya X2. Jadi jumlahnya adalah X1 plus X2, yaitu 3 ditambah 5. Oke, sampai sini udah paham sedikit. Oke, kita lanjutkan ke alfabet Y. Ya, Y sama aja cara kerjanya, YI, di mana untuk batas bawahnya tadi dimulai dari angka 1, otomatis dimulai dari X1 ataupun Y1, kemudian berakhir di angka 2 atau Y2. Nah, sama penjabarannya. Karena contoh soalnya kan simple nih, karena cuman X1 sampai X2, jadi ketahuan banget ya di soal cuman sampai 2. Tapi kalau di realitinya tuh bakal akan ada ratusan data, ratusan angka berderet, jadi yang pastinya kalian harus perhatikan atas bawah dan batas atasnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk YI tadi, Y1 plus Y2. Y1 ada 4,
Y2 ada 6. Maka didapatlah 10. Sama perlakuannya kepada huruf Z, yaitu batas bawahnya ada 8, batas atasnya ada 4. Ya udah, masing-masing dijumlahkan. Di sini ada 8, ada tambah 10, tambah 12, maka hasilnya adalah 30. Nah, jadi seperti itu. Gampang bukan? Bukan. Pasti kalian jawabnya seperti itu. Oke, untuk memudahkan lagi kalian mengerti, kita next lagi. Nah, kemudian di sini ada rumus lagi, jumlah K kali XI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N, di mana K adalah konstan atau tetap ya. Saya ulangi lagi cara bacanya, jumlah KXI atau K dikali XI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 6. Dan K ini merupakan bilangan konstan atau tetap. Nah, penjabaran rumusnya, karena ada perkalian, otomatis huruf angka konstan K-nya ini berada di depan, dan XI ini merupakan satu kesatuan, karena memang rumusnya memang harus nempel. Nah, nanti kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soal yang pertama ada X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5. Tentukan 8XI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 2. Nah, tadi ingetin ya, batas atasnya ada 2 dan ternyata soalnya juga sampai X2. Bagaimana cara menjawabnya? Tinggal kita kalikan. Nah, ini bukan sama dengan ya, tapi dikali. Nah, jadi 8 dikalikan dengan XI-nya. Jadi 8 ditambah XI-nya berapa dari batas bawahnya, yaitu 3 ditambah 5. Maka 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, saya ulang, ini kan ada rumusnya 8 kali XI. Jadi kita harus mengalihkan angka 8-nya, jangan ragu-ragu untuk menulisnya dulu pertama, baru dikalikan dengan sigma XI. Nah, sigma XI ini harus kita pecah lagi, kita jabarkan lagi seperti rumus sebelumnya, di mana batas bawahnya tadi untuk huruf X, yaitu ada di X1 3, kemudian ditambah dengan batas akhir, yaitu ada 2, maka di angka 5. Maka didapat 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, udah mulai cerah, jadi kayaknya nggak terlalu sulit. Kalau kalian nanti baca pelan-pelan berulang-ulang, pasti insya Allah saya yakin bisa. Oke, kita next lagi. Tenang aja, saya punya banyak, jadi kalian akan belajar habis-habisan. Nah, di sini ada lagi jumlah K atau konstan untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan M. Di mana K tadi udah saya jelaskan juga merupakan bilangan konstan. Penjabaran rumusnya yang ini tinggal simple aja. Dikalikan atau diakumulasi, jadi kalau misalnya batas atas, batas bawahnya terlihat berapa, tinggal kita jumlahkan K plus K sampai berapa, limitnya tidak tertentu, atau bisa saja kalian dengan mudah mengubah, dikalikan aja M, di sini M, dikalikan dengan K-nya. Nah, contoh soal di sini tentukan jumlah 6 untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 5. Berapakah hasilnya? Nah, tadi kan rumusnya yang K kita jumlahkan sampai berjumlah N. Karena batas bawahnya ada dimulai dari 1. Nah, berarti tinggal kita mulai aja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka didapatlah 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 lagi, ada 5 ya komponennya, ada 30. Atau kalau kalian mau mengkalikan, tinggal kalikan aja konstantanya ini, 6 dikali
dikalikan 5, yaitu M-nya, sama dengan 30. Nah, udah mulai ya, bisa ya. Kemudian kita lanjut, nah, ada contoh lagi nih. Jumlah 5 di mana untuk nilai I sama dengan 2, ini dimulai dari 2, sampai dengan I sama dengan 5. Jadi yang beda di sini apa? Bisa kalian lihat yaitu batas bawahnya. Batas bawah yang kalau di atas ini dimulai dari 1, tetapi untuk batas bawah yang soal ini dimulai dari 2. Jadi bagaimana kalian menghitung atau mengurutnya? Kalau kalian punya tabel di Excel, ya udah berarti itu dimulai dari kolom 2. Nah, sama seperti perlakuan yang ada di sini. Kita mulai dari angka 2, yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi ada 4 yang akan kita jumlahkan. Nah, jadi hasilnya kan pasti 24 ya. Tapi kalau kalian menggunakan rumus N kali K, mungkin kalau mau yang lebih praktis kali ya, bisa dengan rumus seperti ini, yang N batas atasnya dikurang dengan batas bawah dikurang 1 baru dikali 6. Jadi 5 dalam kurung dikurang 2, di sini batas bawah, dikurang 1, karena memang harus dikurang 1, dikalikan 6. Maka hasilnya dapat 4 dikali 6 sama dengan 24. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini udah mulai kurung-kurungan dan kuadrat-kuadratan. Sekarang kita belajar lagi. Nah, ini cara bacanya jumlah XI minus K kuadrat untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 6. Penjabaran rumusnya, nah kalau kalian pernah belajar matematika waktu SD ya, kan ingat nggak rumus dalam kurung A minus B tutup kurung kuadrat, pasti akan keluar hasilnya seperti ini. A kuadrat dikurang 2AB plus B kuadrat. Pasti ingat dong, jangan kalah sama keponakan saya kelas 5 SD sudah mahir dia hitung-hitungan kayak gini. Nah, ini perlakuannya sama dengan penjabaran yang ada di A minus B kuadrat ini, yaitu XI dikurang K kuadrat, maka kalau kita keluarkan XI kuadrat, di mana ini merupakan A, samakan A kuadrat, dikurang 2 XI kali K, ini A dan B ya, jadi dikurang 2 dikali A kali B, jadi 2XI kali K, plus B kuadrat. B-nya yang mana? Tentu ini yang K. Maka menjadi K kuadrat. Jadi ini merupakan pecahan rumus dari bentuk soal seperti ini. Kalau kalian nanti menemukan contoh soal seperti ini, jangan kalian mencari XI-nya berapa, kemudian dikurang K, baru dikuadratkan. Itu salah. Jadi gunakan rumus matematika seperti ini. Jadi A minus B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali AB, kemudian ditambah B kuadrat. Jadi diingetin ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ada X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 7, X3 sama dengan 4, X4 sama dengan 6, dan X5 sama dengan 3. Jadi jumlahnya ada 5 data, ya, ada 5X yang ada di sini. Nah, tentukan jumlah 2XI dikurang 5 kuadrat. Tentukan jumlah 2XI kurang 5 kuadrat untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 5. Berarti batas atasnya adalah 5. Jadi di sini merupakan titik akhirnya dan ini titik startnya. Nah, kita rumuskan atau kita jabarkan lagi sesuai dengan rumus yang udah ada di sini, karena memang sifat matematika harus seperti itu, konstan.
Nah, yaitu kalau kita jabarkan adalah A kuadrat dikurang 2AB plus B kuadrat atau 2X kuadrat dikurang 2 dikali AB 2X kali 5 plus B kuadrat atau 5 kuadrat. Kita ulang. A kuadrat yaitu 2XI atau 2X kuadrat dikurang 2 dikali AB, 2X dikali 5. Ini nggak perlu dikasih I-nya ya. Plus B kuadrat, 5 kuadrat. Nah, paham ya? Nah, kemudian kita kalikan aja 2X kuadrat, hasilnya adalah 4X kuadrat. Karena 2-nya juga dikuadratkan, otomatis X-nya juga dikuadratkan. 2 kuadrat kan 4. X kuadrat kan jadi X kuadrat. Gitu. Dikurang, dikalikan dengan 20X. Hasilnya dari mana? 2X kali 5 kan hasilnya 10X. Dikalikan lagi dengan 2, yaitu 20X. Plus 25. Nah, 25 adalah 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. 5 kali 5, yaitu 25. Nah, ini belum selesai, pemirsa, karena harus mengkalikan lagi yang namanya X kuadrat dan X. Nah, kita tulis 4 tanpa ragu karena memang rumusnya, kemudian kita jabarkan X-nya. X-nya karena dari mana? Dari batas bawah dan batas akhirnya ini, jangan lupa. Berarti diambil dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Tapi karena dia butuh kuadrat, jadi masing-masing akan ada kuadrat di angkanya. Jadi 5 kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X4 kuadrat, sampai X5 kuadrat. Nah, jadi seperti itu dulu. Dikurang atau minus 20 kali X. Nah, 20 kali X cuman X doang. Jadi nggak perlu ada kuadratnya. Ditulis aja dari batas bawah sampai batas atas. 5, 7, 4, 6, 3. Plus 25, karena di sini nggak ada embel-embel X, jadi dia aman. Nah, tinggal kalian kalikan sendiri, kalian harus menjumlahkan dulu berapa nih hasilnya pakai kalkulator. Nah, kalau udah ketemu, maka di sini hasilnya adalah 135. Kemudian juga kalian juga harus menjumlahkan ini dan mengkalikan ini, maka kan ketemu angkanya itu 500 plus 25. Maka tadi 4 kali 135, 540, dikurang 500 plus 25 sama dengan 65. Jadi seperti itu untuk pengerjaan rumus yang ada kuadrat dan minusnya seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita maju lagi. Ini yang terakhir, saya berjanji. Akan ada rumus YI minus A minus B kali XI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Diulang lagi, jumlah YI minus A minus B kali XI, di mana untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 6. Bagaimana penjabaran rumusnya? Nah, ini mungkin agak sedikit tricky, beda dengan rumus sebelumnya, jadi kalian harus perhatikan atau hafalin dengan seksama. Nah, untuk ini sigmanya kita tulis aja seperti biasa. Nah, untuk pengurangannya atau penjabaran rumusnya bisa dilihat, Y1 di sini kita turunkan, jadi masih tetap ya, cuman tidak ada penambahan pengalian, hanya YI dikurang N dikali A. Nah, sekarang untuk penjabarannya ini, A-nya harus dikalikan dengan N. N-nya yang mana? N-nya yang ada di batas atas. Baru dikurang B sama dengan B dikali dengan XI. XI adalah sigma dari XI, sama seperti contoh soal sebelumnya. Nah, kita langsung masuk contoh soalnya ya. Diketahui X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, Y1 sama dengan 5, Y2 sama dengan 6. Tentukan jumlah YI dikurang 4
dikurang 2xi untuk nilai i sama dengan 1 sampai dengan i sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita batas atasnya sampai 2. Kebetulan juga soalnya juga batas atasnya ada 2. Oke, bagaimana cara menjabarkannya? Kita lihat rumusnya untuk penjabarannya di sini. Yang pertama ada sigma YI, di sini YI-nya tetap ya, nggak ada pengalian apa-apa, dikalikan dengan N dikali A. A-nya di sini adalah 4, nanti di sini N-nya akan diambil tapi masih berbentuk rumus sigma, kemudian dikurang dengan B dikali XI. Nah, B-nya di sini merupakan 2XI, jadi nanti dikalikan XI dikalikan dengan B, B-nya adalah 2XI. Nah, kita langsung ke angkanya. Nah, untuk pertama kita harus cari sigma YI-nya dulu. Cari sigma YI gampang, tinggal kita lihat batas bawahnya dulu dari angka atau huruf Y. Huruf Y ada di batas bawah 1 sama dengan 5. Kita tuliskan 5 di sini. Kemudian lihat batas bawahnya, batas atasnya yaitu 2, yaitu huruf Y, batas atas atau Y2-nya sama dengan 6. Maka 5 plus 6. Nah, ini udah ketemu untuk alfabet Y. Nah, kita skip dulu. Baru sesuai rumus kita kurangkan dengan rumus N dikali A. Nah, A-nya kan udah diketahui ya, 4 ini komponen soal. 4, 2-nya dari mana? Ya, betul, 2-nya dari N atau batas atasnya. Jadi 2 dikali 4, itu ketemulah penjabaran rumus dari N kali A. Udah, oke, kita keep lagi. Kemudian B dikali dengan XI. Nah, B-nya berapa di sini? B-nya adalah 2. Nah, untuk 2 ini kita udah tuliskan aja karena memang turunan dari rumusnya. Kita tuliskan 2, kemudian 3 plus 5 dapat dari mana? 3 plus 5 merupakan sigma dari XI, sama seperti kita mencari sigma dari Y1 atau YI. Nah, kita lihat lagi batas atasnya kan sama nih. Batas bawahnya 1, batas atasnya juga 2. Jadi otomatis yang kita ambil adalah X1 3 plus X2 sama dengan 5. Maka didapatlah 11 hasil dari perhitungan sigma YI dikurang dengan 8. 8 merupakan perkalian dari N dikalikan dengan A, yaitu 2 kali 4, 8. Baru dikurang dengan 2 dikali 8, karena penjumlahannya ada 8, yaitu sigma dari XI. Maka didapat di sini 11 dikurang 8 dikurang 16 sama dengan minus 13. Nah, gimana? Udah mulai berasap kepalanya? Nggak apa-apa, tenang aja. Ini masih simpel kok. Ini sebenarnya kalau kalian ingat, ini pelajaran waktu SMP ataupun SMA kelas 1. Jadi jangan sampai kalah kalian dengan anak-anak sekolah, karena kalian udah S1, pastinya perhitungan kayak gini diharapkan udah bisa ya. Kuncinya pelan-pelan make sure dulu angka-angkanya, teliti dulu, dipahami. Nah, pastinya nanti belakangan akan bisa mengikuti dengan sendirinya. Oke, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tara! Udah bisa ditebak ya, ada latihan soal. Latihan soalnya udah saya ambil juga sama seperti yang ada di slide BSI. Ada 3 soal, oh tentu tidak, banyak soalnya. Ada 6, oh bukan, ada 10. Tapi kalau kalian mengerjakan sendiri, iseng-iseng pakai pulpen, kemudian di kertas, itu pasti bakalan bisa kok. Ini soalnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak memikirkan, nanti bakal berkelanjutan juga angka-angkanya, jadi bakal bisa dengan sendirinya. Nah, apakah kerjanya
kelompok, tidak. Saya ingin kalian kerjakan individu. Karena kita kuliahnya tidak tatap muka, otomatis masih banyak space waktu sampai berapa jam ke depan, dan untuk 10 soal ini pastinya akan cepat selesai kalau benar-benar kalian memperhatikan materinya dengan seksama. Nanti nih PowerPoint-nya akan saya share juga di WhatsApp group, nanti kalian lihat pelan-pelan, nanti bakal gampang ngikutinnya. Bagaimana cara pengerjaannya? Yuk kita simak. Nah, untuk pengerjaannya, tata caranya kalian harus kerja individual. Latihan boleh dikerjakan pakai kertas atau buku, kemudian difoto, boleh file JPG atau di PDF-kan. Atau juga kalau mau rajin diketik di Word, jangan lupa tulis nama dan kelas. Nah, jawaban dikumpulkan di link yang akan saya bagi nanti di WhatsApp group. Jadi, kalau kalian nulisnya di buku catatan kalian atau di buku tulis kalian, pastikan tulisannya rapi ya, tolong. Saya bukan jurusan kedokteran, saya nggak bisa baca tulisan acak-acak kalian. Jadi rapi, ditulis, kemudian difoto. Kalau ada HP-nya yang bisa bikin PDF, bagus. Tapi kalau nggak bentuk JPG juga nggak apa-apa. Nanti akan disubmit ke link Google Drive. Nanti akan saya sertakan linknya di WhatsApp group. Nah, ini pesan buat saya untuk kalian. Saya tahu kalian pasti bakalan sibuk, baru pulang kerja, ada yang di jalan, tapi tolong please, ini adalah komitmen kalian. Saya udah bilang berkali-kali di awal, kuliah merupakan paspor utama dan komitmen kalian untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi boleh kalian baca poin di sini. Nah, jangan nunggu jawaban dari si pinter, terus tinggal salin. Saya tahu tipikal-tipikal mahasiswa tinggal copy paste jawaban teman yang mungkin sedikit pintar, kemudian kalian tinggal salin kerja sendiri. Woi, jangan punya mental korupsi dari dini. Ingat loh, menyontek itu sama dengan korupsi. Bentuk korupsi itu juga bermacam-macam, nggak nilep duit doang. Nyontek juga bagian dari salah satu bentuk korupsi. Kalau kalian sejak dini sudah menanamkan hal tersebut, saya yakin nanti ke depannya kalau ada tantangan atau kalau ada godaan, nah, kalau bagi jiwa-jiwa mental yang rapuh akan tergoda dia. Jadi pesan moral nih, jadi biar kalian juga punya value sebagai mahasiswa yang mempunyai integritas. Kalian jurusan akuntansi, akuntan harus punya kredibilitas tinggi dan integritas yang tinggi. Jadi coba-coba aja, nggak usah takut salah. Pokoknya percaya dengan kemampuan diri dan otak kalian sendiri. Saya juga nggak bakalan nilai hasil akhirnya. Saya menghargai proses. Saya menghargai kalian dari menulis nomor 1, saya juga hargai. Jadi kalau nggak usah peduli dengan hasil akhirnya, kalau mau salah, mau kayak gimana, kan proses penilaian pembuatan laporan keuangan kan kayak gitu. Walaupun nggak balance, tapi saya menghargai kalian dari prosesnya. Nah, maka dari itu, coba kalian kerjakan masing-masing, percaya diri aja, pokoknya tunjukkan kemampuan kalian. Semangat bestie. Ini saya lihat kan ada muka saya, ini perwakilan kalau kalian menyontek, muka saya nggak bakalan senang, karena saya bakal tahu orang-orang yang nyontek karena ritmenya akan bisa dibaca. Walaupun jawabannya sebenarnya benar sama, tapi ritme orang nyontek itu pasti tidak secara sadar, alam bawah sadar akan mengikuti contoh yang ada di depan mereka. Oke, selamat mengerjakan, keep up the good work. Pokoknya kalau ada diskusi ataupun pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menanyakannya di WhatsApp group, karena saya terbuka sekali untuk open discussions. Jadi saya tunggu kalian bertanya dan mengerjakan. Linknya akan saya submit segera di WhatsApp group, dan saya tunggu sampai dengan jam kuliah berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you.